Ke informasi selanjutnya, 8 orang warga tertimbun longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau Rantai Buah yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat warga hendak menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rantai Buah. Namun saat berada di Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntau, tanah tiba-tiba datang dari arah perbukitan dan menyapu warga. Dari 8 korban, 6 berhasil ditemukan dalam kondisi luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Pagi ini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV bagaimana pencarian korban longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau Rantai Buah yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Sudah ada rekan Amran Amir di Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Amran. Saat ini masih ada satu orang yang belum ditemukan. Bagaimana skema pencarian korban longsor hari ini dan siapa saja yang turun dalam pencarian hari ini? Iya, baik, selamat pagi Padri dan saudara. Memang hari ini tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, dan TNI serta Polri dan warga setempat akan melakukan pencarian terhadap satu korban yang tertimbun di reruntuhan atau di tanah longsor. Dan kami sampaikan bahwa sebelumnya pada Jumat petang kemarin, satu korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sekarang sudah dikembali ke keluarga. Dan selain itu masih ada 5 korban yang mendapat perawatan intensif di beberapa rumah sakit, baik yang ada di Toraja Utara maupun yang ada di Kota Palopo. Dan saat ini satu korban yang masih dalam pencarian. Hari ini tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan mengerahkan berbagai potensi SAR di lokasi. Selain itu alat berat juga sudah dikerahkan. Namun apakah hari ini alat berat bisa bekerja karena mengingat kondisi cuaca di lokasi kadang mendung atau hujan ringan dan kadang juga cerah. Nah, sementara kondisi tanah masih labil dan alat berat sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Ya Amran, sebenarnya apa penyebab longsor kali ini dan kapan kira-kira perbaikan jalan bisa dilakukan sehingga warga bisa melintasi jalan tersebut? Ya, Padri, memang dalam beberapa minggu terakhir kondisi cuaca di Sulawesi Selatan khususnya di Toraja Utara memang diguyur hujan lebat mulai pagi bahkan hingga malam hari. Nah, kondisi ini membuat cuaca hujan lebat sehingga pada Jumat pagi kemarin rombongan yang akan melakukan acara Rambu Solo pada pagi hari itu terjadi longsor pada sekitar pukul 5.30. Nah, dalam beberapa jam kemudian sekitar pukul 10, rombongan yang awalnya ingin menyeberang nekat untuk melintas, kemudian tiba-tiba terjadi longsor susulan. Nah, sehingga ada 8 korban yang tertimbun di material longsor tersebut. Dan ini karena pengaruh cuaca yang memang sebelum-sebelumnya terjadi secara ekstrim di Toraja Utara, Padri. Ya Amran, apakah sering terjadi longsor di tempat tersebut? Ya, selama ini daerah Rantai Buah jarang terjadi longsor. Namun di Toraja Utara dalam beberapa pekan terakhir terjadi longsor kecil-kecilan akibat dari terjadinya cuaca ekstrim di Toraja Utara. Padri. Amran, tadi Anda bilang bahwa memang cuaca ekstrim terjadi di kawasan tersebut, hujan lebat. Apakah ada himbauan dari pemerintah setempat agar warga tetap berhati-hati dengan adanya cuaca yang ekstrim untuk menyebabkan longsor ini? Ya, baik Pak Jerry. Memang sebelumnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, sudah memperingatkan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di Toraja Utara. Dan ini memang pada Jumat pagi kemarin cuaca agak bagus, kemudian para peziarah atau rombongan yang akan melakukan acara ritual Rambu Solo ini melintas dan tiba-tiba saja terjadi longsor walaupun kondisi pada saat itu masih terhitung kecil. Nah,
eh, kami sampaikan juga bahwa jauh sebelumnya pihak BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk yang berada di Toraja dan Toraja Utara untuk berhati-hati mengingat kondisi cuaca air-air ini memang memasuki masa ekstrim untuk wilayah Sulawesi Selatan, Pak Juri. Ya, saat ini dari pemerintah setempat masih mencari satu korban yang masih belum ditemukan dan beberapa alat berat sudah dikerahkan, dan dari pihak pemerintah setempat juga menghimbau warga untuk selalu berhati-hati karena cuaca ekstrim melanda di kawasan tanah longsor tersebut. Terima kasih Amran Amril melaporkan langsung dari Tanah Toraja.